Saya muliakan ibu-ibu sekalian, hadirat yang berbahagia, wabil khusus para ustazah, para guru yang ada di majelis ta'lim Uswatun Hasanah. Khususnya keluarga Ustadz Salim dan Ibu Ustazah Yanti yang saya muliakan. Sepertinya beliau sedang ada acara di luar yang tidak bisa ditunda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Panjang umur ketemu lagi ya Bu ya. Tahu minggu depan ketemu lagi apa enggak tahu ya. Mudah-mudahan panjang umur terus ya Bu ya. Dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah. Bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja kayaknya. Ininya enggak usah ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tematik kajian kita. Insyaallah pagi ini judulnya adalah tahapan kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Kira-kira judulnya begitu. Atau judul terserah ibu mau kasih judulnya apa boleh. Ada 5 langkah yang pasti terjadi kepada manusia, siapapun pasti akan mengalaminya. Siapapun pasti akan mengalaminya. Ibu, saya, semua pasti akan mengalami 5 tahapan kehidupan itu. Dan ini semuanya termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, langkah yang pertama, kita semua dilahirkan oleh Allah ke dunia tanpa membawa apa-apa. Betul ya Bu? Al-insanu ya'ti ila dunya bila syai'in. Kata para ulama, manusia datang ke dunia enggak bawa apa-apa. Dia lahir dalam keadaan telanjang. Ya Bu? Ya. Enggak ada anak bayi lahir udah pakai kalung 200 gram, enggak ada. Enggak kan, kadang-kadang kita suka ngiler gitu ya Bu ya. Kalau lihat orang pakai kalung gede kita kepengen apa enggak Bu? Wah ibu normal berarti. Ya enggak apa-apa. Wong itu namanya perasaan dunia memang pemberian dari Allah Subhanahu. Tapi hakikat orang datang ke dunia ini, kata para ulama, bila syai, tidak membawa apa-apa. Bahkan dia tidak tahu apa-apa. Enggak punya ilmu, enggak punya bahasa, apalagi harta benda, enggak ada.
semuanya tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu tidak tahu apa-apa. Berapa bulan Bu hamil? Rata-rata 9 bulan. Bisa kurang, bisa lebih. Kadang ada yang baru 8 bulan, tiba-tiba sudah kontraksi, dipaksa melahirkan. Kadang-kadang udah 9 bulan lewat, mau 10 bulan, baru melahirkan. Tapi rata-rata orang hamil 9 bulan. Kalau udah 9 bulan melahirkan, nanti ada nifasnya Ibu ya. Bu, nifas paling cepat berapa? Paling cepat 1 hari 1 malam. Bu, masa iya ada? Ya barangkali. Kalau nifasnya sehari doang, masih ngeri-ngeri gitu Bu ya. Tapi kan orang lain-lain Bu. Kayak haid aja kan beda-beda. Ada yang 5 hari udah selesai Bu ya. Ada yang kadang-kadang haidnya 10 hari, Masya Allah. Saya punya anak tuh, ada yang bungsu Bu, perempuan, kalau haid itu 12 hari gitu. Kesian kalau bulan puasa, bayar utangnya banyak. Ya, tapi memang tergantung kesehatannya. Kalau biasanya orang nifas itu 40 hari. Biasanya. Paling lama 2 bulan. 60 hari. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu 25 hari udah bersih. Itu kalau 25 hari udah bersih gimana Bu? Jangan nungguin 40. Segera mandi junub, bersih-bersih, sholat. Urusan yang lain urusan ibu. Maksudnya apa? Kalau suaminya lihat udah sholat, waduh si emak udah sholat. Ya itu urusan masing-masing kalau ada itu. Betul apa tidak? Damai lah itu ya, insya Allah. Tapi hukumnya begitu. Tapi orang yang dilahirkan oleh Allah ke dunia dari rahim ibunya nggak bawa apapun, termasuk nggak tahu apa-apa. Maka tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada merasa diri lebih hebat, karena semua orang terlahir dalam keadaan sama. Tidak ada rendah diri, tidak ada putus asa. Semua orang bisa belajar, semua orang bisa mencari ilmu, semua orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu. Jadi pertama lahir kita nggak bawa apa-apa. Nanti kita pulang juga nggak bawa apa-apa Bu. Ibu lihat tuh ya, hidup orang tuh luar biasa. Datang nggak bawa apa-apa, pulang. Makanya kita ingat ini gitu loh, supaya kita nggak ngoyo gitu, nggak sedih kalau nggak punya duit. Ya Bu, nggak sedih kalau hidup lagi kondisi kurang senang, lagi diuji oleh Allah Subhanahu. Karena memang kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Summa sa'a wara'a kulli syai'. Yang kedua, dia lahir nggak bawa apa-apa, tapi pas hidup di dunia dia kejar semua-muanya. Kejar dunia,
kejar harta, betul gak Bu? Kejar ilmu, kejar pangkat jabatan, kejar kekayaan, kejar kehormatan, betul nggak Bu? Kejar semuanya, terutama duit, dikejar-kejar pagi, siang, malam. Maksudnya ngejar itu bukan ibu lari-lari, bukan. Tapi orang kadang-kadang berusaha mengejar dunia itu sekuat tenaga. Kadang-kadang sholat ketinggalan Bu. Kadang-kadang karena ngejar-ngejar kalau ketinggalan duit walaupun sepeser kayaknya sayang bener. Bu, contoh begini. Maaf jangan tersinggung ya Bu. Om tutup aja pintunya Om, berisik. Om, tutup pintunya Om. Ada ibu masuk. Jangan Om. Contoh begini Bu. Seseorang bekerja di pabrik sepatu misalkan. Jam masuk jam 8 pagi. Jam pulang jam 4 sore. Saya mau tanya, kira-kira dia datang ke pabrik jam berapa Bu? Jam 7, setengah 8, paling enggak jam 8 kurang seper. Berani enggak dia datang jam 8 lewat 5? Kenapa? Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang dihasilkan dari bekerja di situ. Apa itu? Gaji. Kalau telat dipotong, misalkan. Karena takut dipotong, maka kita berusaha sebelum waktunya bel, kita sudah ada di tempat itu. Betul apa enggak? Sekarang begini. Saya baru mau ngomong. Sholat subuh jam 4 lewat 45 menit atau jam 5 kurang seperempat. Maaf, kira-kira kita ada di masjid di tempat sholat jam berapa? Bu, kalau sebelum subuh jempol, berarti dia komitmen dengan waktu sholat. Tapi kadang orang banyak yang kalau waktu sholat tidak terlalu dianggap penting. Mau telat kek bodo amat, betul apa enggak? Kadang-kadang ada orang bangun paginya itu jam 7, bukannya sholat dulu, sibuk ngopi dulu, sarapan dulu. Sholatnya ada nggak yang begitu Bu? Itu yang saya maksud. Pertanyaannya, apakah uang yang dia kejar itu lebih mahal atau lebih berharga daripada sholat subuh? Kan enggak. Enggak. Kata Rasulullah Bu, rak'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Yang kita kejar di pabrik itu belum sedunia seisinya, belum. Sedikit. Tapi kita ngejar-ngejarnya, Masya Allah, telat sedikit enggak berani. Betul apa enggak? Kenapa kalau sholat subuh orang banyak yang telat dan merasa tidak rugi, enggak nyesel gitu, enggak merasa bersalah gitu? Bu, ada dulu sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Siapa Bu? Suatu ketika dia punya kebun kurma di Madinah.
Luasnya kira-kira ada 5 hektar. Kebun kurma. Kalau kurma yang terbaik itu memang adanya di kota Madinah. Ibu sudah pernah ke sana? Ya Allah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Jangan lupa kalau dapat rezeki ajak saya. Amin ya robbal. 5 hektar kebun kurmanya. Itu kebun terbaik. Nabi sering juga mampir di kebun itu. Saking bagusnya. Suatu ketika habis sholat duhur, dia masuk kebun itu niatnya mau ngadem gitu. Mau cari suasana udara sejuk. Angin sepoi-sepoi, tiba-tiba sekitar jam 2-an ngantuk, tidur di kebun itu. Sakingnya nyenyaknya tidur sampai sholat asarnya agak terlambat berjamaah. Begitu dia bangun kaget udah asar, dia langsung lari ke masjid. Sampai di masjid Rasulullah dan para sahabat yang lain baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terlambat berjamaah. Bukan terlambat sholat asar, bukan. Terlambat berjamaahnya. Apa bentuk penyesalannya? Itu kebun yang 5 hektar diwakafkan karena bayar denda, dirinya sholat asarnya telat berjamaah. Bu, kira-kira kalau kita punya kebun kurma 5 hektar begitu apa enggak? Aduh. Masya Allah. Ibu, makanya kita kadang-kadang suka prihatin ya, orang ngejar-ngejar dunia, dikejar semuanya, ngejar pangkat, menghalalkan segala cara, ngejar jabatan, ini dilanggar, itu dilanggar, curang dan lain sebagainya, nindas orang, nginjek orang, la ilaha illallah, mengejar jabatan, nggak peduli. Teman juga kadang-kadang difitnah supaya dia turun, kita yang naik. Na'udzubillah min. Ketika dia sudah dewasa di dunia, mengejar, semuanya dikejar. Dunia dikejar, harta dikejar. Bu, saya mau tanya, kalau ngaji kayak gini dapat pahala apa enggak, Bu? Ibu mau cari pahala, kalau disuruh milih, mendingan nyari pahala apa mendingan dapat mobil? Enggak begini, pertanyaannya begini, Bu. Bu, tiba-tiba naudzubillah, ini bukan ngedoain. Suatu waktu terjadi banjir. Banjirnya sedengkul lah katakan. Kira-kira kalau pas hari Minggu banjir, mau ada jadwal pengajian, kira-kira datang nggak ke pengajian? Datang apa enggak? Ditanyain kenapa nggak datang? Apa jawabannya? Oke, satu itu ya. Jadi nggak datang, alasannya banjir. Sekarang begini, Bu. Tiba-tiba di pos RW ada pembagian sembako. Halo. Enggak, ini mah lagi bercanda aja. Kira-kira datang apa enggak? Kan banjir. Ibu, itu yang dimaksud mengejar-ngejar dunia. Sementara akhirat kita tidak kejar. Betul apa tidak? Ya, kita memang sebagian termasuk dari orang-orang yang imannya lemah. Ini yang ngomong juga ya Allah. Sama ibu sama. Gak beda. Cuman bedanya jenis kelamin doang. Jadi kita itu buktinya itu. Saya, Bu, 2005 yang lalu, tahun 2005 itu pernah jadi relawan tsunami di Aceh.
Waktu itu yang musibah di Aceh yang puluhan ribu orang meninggal dunia, kita dikirim jadi relawan. Kejadiannya Desember 2004. Tapi kita datangnya ke sana tahun 2005. 2 bulan, Bu, ninggalin anak istri. Angkutin mayat, bersihin masjid dan lain sebagainya. Itu di atas masjid, Bu, banyak cumi. Cumi? Cumi naik dari mana, Bu? Iya, di atas, di kubah. Waktu banjir itu rupanya airnya itu lewat masjid. Itu cumi-cuminya masih nyangkut, masih ada itu. Bukan masalahnya cuminya naik apa tidak, enggak, airnya yang naik. Cuminya ikut sama air. Bu, ada jadwal pengajian habis asar jam 4. Udah rutin, Bu, tiap hari. Tapi kalau ada pembagian sembako, ditinggalin kita. Ya, mohon maaf Pak Ustadz, ada pembagian sembako jadi ngajinya pre dulu. Itu di Aceh. Kalau di kampung muka mah enggak. Kampung muka mah imannya aman. Insya dikejar semuanya, diuber semuanya. Walaupun kata Allah itu enggak ada nilainya. Tetap mahalan harganya sholat subuh berjamaah. Kamu dapat dunia dan seisinya. Tapi nggak mau dijanjiin yang itu. Mau ngambilnya yang sedikit aja tuh, yang recehan-recehan. Ibu, betul apa enggak? Tapi ada tahapan yang ketiga, Bu. Ketika kita hidup di dunia, mengejar dunia semuanya. Kekayaan dikejar, jabatan dikejar, semua harta benda dikejar. Bu, Bu, kalau bapaknya pulang bawa duit banyak, senang apa enggak? Subhanallah. Ibu bilang apa, Ibu? Alhamdulillah. Kalau bapaknya pulang enggak bawa duit gimana, Bu? Innalillahi. Ya Allah, kata bapaknya, gua belum mati. Bu, summa taraka kulla syai' indal maut. Habis hidup kita ngejar semuanya. Ya. Nguber dunia, nguber duit, nguber kerjaan, nguber ini, kadang-kadang meninggalkan ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia suatu waktu pasti meninggal. Betul apa enggak, Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Saya nanti mati, ibu juga mati. Ini camat kita ini, Bu. Bu, camat. Tenang, enggak rendah-rendah amat jabatan kita ini, camat semua. Calon. Betul apa enggak? Enggak usah takut, ingat aja. Kalau mati enggak bisa ditolak. Bu, yang penting kita matinya dalam keadaan baik. Insya Tsumma taraka kulla syai' indal maut. Ketika dia mati, dia tinggalin semua yang boleh dia kejar itu, Bu. Ibu selama merantau di Jakarta, dulu kecilnya di kampung, saya juga tahu ibu-ibu ini orang kampung semua. Sama kayak saya. Datang ke Jakarta bawa tas kecil doang, Bu, ya. Rok 2, baju 2, kerudung 2, cangcut 2, utang 2. Dua-dua semua. Betul apa enggak? Datang ke Jakarta numpang di rumah teman dan saudara. Betul? Mau ngontrak, belum punya, numpang dulu. Habis lebaran Idul Fitri ke Jakarta. Wah, riwayatnya bener tuh, Bu, gitu ya. Lama-lama ibu kerja, punya penghasilan, bisa ngirimin ke kampung, beli sawah, beli sapi, beli kambing, punya rumah di Jakarta walaupun kecil tapi di kampungnya Masya Allah.
Di kampung muka rumahnya cuma 20 meter, tapi di kampung 2000 meter. Amin ya Rabbal. Loh, saya tuh ada kenalan namanya Mbak Ana, tukang jamu, jamu gendong. Jamu, Pak Haji, jamu. Kelihatannya dia cuma jual jamu, tapi ketika saya mampir di kampungnya di mana itu di Soloan, Wonogiri sono itu, Jatisrono. Ya Allah, itu Mbak Ana rumahnya gede, mobilnya bagus. Saya bilang pinter bener ya. Di Jakarta cuma gendong-gendong jamu, di Wonogiri hebat. Ibu juga pasti begitu. Amin ya Rabbal. Tapi ibu yang ibu kumpul-kumpulkan, cincin, gelang, anting, kalung. Bu, kalau kita mati dibawa apa enggak? Kalau kita enggak bawa tuh siapa yang ngurusin? Anaknya. Kalau enggak anaknya, suaminya. Kalau dikumpulin sama suaminya dipakai apa? Ya Allah, ikhlas Bu ya, ikhlas. Ikhlas. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul apa enggak? Memang begitu. Kita udah kumpul-kumpulin, udah simpen-simpenin. Begitu kita meninggal dunia, dibongkar lemari kita sama anak-anak kita. Betul enggak? Ada buku tabungan BCA. Saldonya masih ada 10 juta. Betul apa enggak? Ada simpenan perhiasan. Alhamdulillah sisa 50 gram. Masya Allah. Ada simpenan tabungan uang. Ada 3 juta masih. Semua dibongkar. Apa ibu bawa waktu ibu masuk ke kuburan? Enggak. Tsumma taraka kulla syai'. Ditinggalin semuanya sama ibu. Jadi sebenarnya yang kita uber-uber itu bakalan kita tinggal. Halo. Makanya kalau ngubernya jangan terlalu serius. Toh walaupun kita uber nanti juga kita bakal betul apa betul? Ya itu tadi kan. Ibu nggak bisa balik lagi. Tiba-tiba nanti perhiasannya dikubur sama suami, pakai ngelamar istri yang baru. Apa ibu mau meronta-ronta balik lagi ke dunia? Nggak bisa. Ya Allah, pulangin saya ke dunia ya Allah. Kata malaikat, mau ngapain? Itu mau ngambil kalung yang kemarin. Buat apa? Sodakohin. Telat. Kalau mau disodakohin, mumpung sekarang. Bu, saya kasih tahu. Kalau mau sodakohin sekarang. Masih belum selesai ini. Ibu, daripada kayak begitu, ibu udah di kuburan meronta-ronta, ya Allah bangkitkan saya ke dunia. Kata Allah, mau ngapain? Itu mau ngambil kalung buat sodako. Karena ada ayatnya Bu. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang sudah meninggal itu Bu, minta dibangkitkan kembali ke dunia. Mau ngapain? Mau sodakoh dan jadi orang yang soleh. Ya Allah, 5 menit aja ya Allah. Mau ngapain? Sodakoh. Ayo, yang punya simpenan ya Bu ya. Daripada lebih baik. Monggo. Ini ada masjid Uswatun Hasanah belum kelar sini. Kalau ibu taruh di sini, besok kita mati, ketemu di kuburan udah nungguin tuh. Itu bongkahan emasnya bisa berubah jadi perhiasan di akhirat. Ibu percaya apa enggak? Percaya tapi mau enggak ngerjainnya? Amin ya Rabbal. Wa taraka kulla syai'in dal maut. Semua kita tinggalkan ketika kita mati.
wa yarji'u ila rabbih bila syai', pulang menghadap Tuhannya, enggak bawa apapun yang kita kejar. Yang kita bawa cuma amalan doang. Bu, kalau ada orang meninggal dunia, yang ikut bersama dia ke kuburan itu 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Bu, kita mati, keluarga kita nganter enggak ke kuburan? Nganter. Tapi ikut nemenin masuk enggak ke kuburan? Balik lagi ke rumah. Ibu punya suami, kata suami ibu, saya mencintai kamu sehidup semati. Bohong. Gom. Cinta mah jangan sehidup semati, sehidup aja. Buktinya kalau mati maka gak ada yang ikut. Ada istri bilangnya, abang aku cinta kepadamu sehidup semati. Suaminya mati, dia kagak ikut. Betul apa enggak? Suaminya mah kalau udah masuk ke kuburan mah diuruk, diinjak-injak urukannya ya sampai padat. Betul apa enggak? Terus kalau udah beres dikuburin didoain, habis didoain pulang, keluarga pulang. Harta juga nganter ke kuburan, Bu. Punya mobil, ikut ke kuburan. Punya motor, motornya ikut ke kuburan. Tapi mobil dan motor nggak ikut dikubur. Begitu orangnya udah dikubur, motor mobilnya balik lagi. Betul, Bu? Dia pergi dari dunia tanpa membawa apa-apa. Coba kita pikirin, bener apa enggak sih kayak gitu, Bu? Kalau enggak bener, ibu bilang, enggak bener tuh Ustadz. Dibilang aja. Tapi kira-kira bener apa enggak, Bu? Saya juga ini nyontek dari kalimat-kalimat yang dikasih ulama. Masa enggak bener sih, Bu ya? Nah, kalau kita hari ini enggak ikut ulama, mau ikut siapa lagi? Jadi yang keempat, dia pergi tinggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Bu, mau enggak apa yang ada di dunia bisa kita ketemu di akhirat nanti? Mau enggak? Caranya dikonversi, dirubah. Dunia-dunia kita itu dirubah supaya jadi pahala. Duit dirubah jadi pahala. Bisa enggak? Bagaimana caranya? Sodako anak yatim, teman-teman kita yang maaf rezekinya kurang beruntung, dalam kesusahan, dalam kita bantu, itu uang jadi pahala. Kita belikan anak-anak yatim mau lebaran, kita ajak 2 orang, 3 orang, nah ikut yuk, ikut ibu yuk. Kemana? Ke mall. Anak yatim dibelanjain pakaiannya, bajunya, celananya ke mall. Kamu pilih ya, masing-masing 2 pasang aja. Oke, seneng nggak begitu, Bu? Duit dirubah jadi pahala. Cuma kadang-kadang kan sayang. Betul, Bu ya? Sayang 1000 sayang. Ya. Orang miskin kagak disumbang. Kenapa? Sayang kitanya. Padahal yang kita sayang-sayang itu kagak bakal jadi apa-apa kalau kita tidak konversi jadi amal soleh. Kalau enggak dengan anak yatim, dibelikan semen buat bantu ini pembangunan majlis taklim dan masjid. Itu namanya mengkonversi harta menjadi pahala. Besok ketemu semennya, ketemu pakaian yang dibelikan untuk anak yatim, ketemu, insya orang yang memperhatikan anak yatim, kata Rasulullah, seperti begini di surga, dekatnya dengan Rasulullah. Jadi tetangga Nabi, Bu, di surga. Jadi tetangga lurah aja juga lumayan ya, Bu ya. Bu, tetangganya RT juga lumayan. Kalau sembako dapat terus tetangganya. Apalagi
jadi tetangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibu, lihat perjalanan kita. Ibu datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Terus hidup di dunia semuanya kita kejar. Betul? Kita kejar siang dan malam, dagang sampai capeknya, masya Allah, Bu. Ada yang dagang nasi nggak di sini, Bu? Sobat, capek nggak, Bu? Ustad, jam 2, jam 3 kita udah bangun ya, Bu ya. Bu, saya dulu pengalaman, ibu saya dulu, masya Allah, itu ibu saya luar biasa. Dulu dagang lontong, dagang nasi uduk buat sarapan. Orang masih tidur, kita udah bangun jam 3. Masak lontong, masak nasi uduk. Pagi-pagi ngelayanin. Masya Allah. Siangnya masak lagi buat siangnya. Capek. Capek loh. Kita kejar betul dengan tenaga dan capek. Tapi pada akhirnya kita tinggalin semuanya. Betul apa tidak? Tapi yang jadi masalah, Ibu, ini yang paling berat, yang terakhir. Datang ke dunia nggak bawa apa-apa, terus kita kejar semuanya dapat. Balik lagi kita tinggalin dunia nggak bawa apa-apa. Tapi kata Allah, "Tsumma yuhasabu ala kulli syai'." Tapi ingat, kamu itu akan dihisab oleh Allah atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin kelima. Semua orang akan diminta pertanggungjawaban. Bu, apa yang dipertanggungjawaban? Yang pertama, umur. Yang pertama, umur. Ibu dikasih umur berapa? 60 misalkan, atau 70. 70 tahun, siapa yang kasih umur kepada kita, Bu? Nih, kamu dikasih umur 70 tahun. Yang benar dipakainya tuh umur. Umur adalah amanah, modal untuk kita beramal soleh. Ibarat orang dagang, nih kamu dikasih modal. Ingat, modal saya akan tanya setelah 5 tahun. Misalkan, begitu dagang 5 tahun ditanya sama yang punya duit, bagaimana perkembangannya? Bu, ada orang yang dikasih modalnya digunakan dengan baik, untungnya berlipat-lipat. Ada orang dikasih modal banyak karena nggak bisa mengelolanya, bukan untung malah buntung. Betul apa enggak? Kalau ibu dikasih umur 70 tahun, puasa tiap tahun, sedekah tiap hari atau tiap minggu, sholat 5 waktu tiap hari, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Apa kata Allah? Untung dikasih umur 70 tahun, isinya ibadah kepada Allah. Bu? Tapi sebaliknya, kalau modal umur enggak dipakai untuk ibadah, malah dipakai maksiat, itu orang merugi, bukan pahala yang dapat, malah dosa yang numpuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, modal yang saya berikan kepada kamu tidak digunakan dengan baik. Apa artinya? Bahwa kamu menjadi orang yang tidak bertanggung, masuk neraka gara-gara amalan kita tidak baik. Bu, yang pertama kali ditanya umur. Berapa tahun? Semakin panjang umurnya, semakin panjang pertanyaannya. Ayo, mau panjang umur apa mau pendek umur? Semakin panjang umurnya, semakin banyak pertanyaannya. Semakin pendek umurnya, semakin pendek pertanyaannya. Mau panjang umur apa mau pendek umur? Maksa pengen panjang umur. Dan apa-apa kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia
Kalau dikasih umur panjang, amalnya bagus, itu sebaik-baiknya manusia. Nggak apa-apa ibu boleh minta umur panjang, tapi amalnya yang bagus, insya Allah. Kalau kita dikasih umur panjang malah banyakin dosa, buat apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bu, yang pertama ditanya umurnya. Yang kedua yang ditanya apa, Bu? Masa muda. Ibu pernah muda enggak? Waktu masih muda lebih cantik ya, Bu ya? Ya iyalah. Betul apa enggak? Waktu masih muda kan kenceng gitu, Bu ya. Makanya ada orang yang enggak mau peot, ini ditarik, Bu. Apa tuh namanya? Sulam benang, disetrika ya, Bu ya. Ya, istilahnya bukan disetrika gosokan, bukan. Banyak disetrika ditarik gitu ya. Tapi walaupun ditarik ininya kenceng kan di sininya numpuk di sini, Bu. Peot juga. Ada yang ditarik terus ininya dibedah, dibuang, ininya dioperasi, ada. Ibu pernah muda enggak, Bu? Apa yang Ibu rasakan waktu masih muda? Enak, sehat, nggak terlalu banyak masalah, betul. Kayaknya pikiran juga tenang, ya. Lama-lama makin tua, kok makin banyak masalah, betul. Mana hutang belum kebayar, ya arisan belum lunas, banyak masalahnya. Tapi kita udah pasti kalau orang hidup di dunia, ya muda itu pasti lewat. Allah katakan waktu masa mudanya itu orang itu beramal baik atau tidak. Kadang-kadang ada orang waktu masih muda foya-foya. Mending kalau dia sempat bertobat. Ya, waktu masih muda sholat enggak, ibadah enggak, hiburan terus. Ya, Bu. Diskotik tiap malam minggu. Minum seminum-minumnya. Yang halal diminum, yang haram diminum, judi, hiburan, senang-senang. Orang itu waktu muda ada kesempatan seperti itu. Tapi itu bakal ditanya oleh Allah, waktu mudanya ngapain? Kalau ya ibu-ibu ini waktu mudanya pasti mencari ilmu, insya Allah cari kerja, insya Allah waktu mudanya bermanfaat untuk hari tua. Amin ya Rabbal. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik. Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga apa yang ditanya, Bu? Hartanya. Harta ditanya, apa yang ditanya? Dari mana didapatnya? Dari cara yang halal atau cara yang haram? Bu, Bu, pengen dapat duit. Tapi kalau yang halal kan kadang-kadang duitnya nggak banyak ya, Bu ya. Ya, kalau yang haram kan ini dapat, itu dapat. Buat apa juga, toh banyak-banyak, toh karena kita juga bakal tinggalin. Ibu dapat banyak, dapat dikit, sama aja. Besok kita tinggalin semuanya, ya kan? Betul nggak? Tapi yang jadi masalah pertanyaan di hadapan Allah, kalau harta kita banyak, pertanyaannya banyak. Ibu punya mobil, punya motor, punya kebun, punya rumah, punya, semua ditanya. Tapi kalau ibu nggak punya apa-apa, nggak ada yang ditanya. Ayo, ibu. Siapa orang yang tidak ditanya? Ada. Masih ingat ya, Bu ya? Orang gila, pakai baju aja enggak. Makan enak enggak pernah. Enggak punya duit enggak ada urusan. Dia di akhirat bisa jadi masuk surganya duluan dia daripada kita. Kita masih ditanya kontrakannya berapa, anaknya berapa, istrinya
bagaimana ibadahnya, dan seterusnya. Kebunnya ditanya, mobilnya ditanya. Kita belum ditanya, belum beres ditanya, orang gila udah langsung kata malaikat, pergi, langsung. Apa? Kata orang gila, kata malaikat, kamu yang gila itu? Iya. Aduh, yang gila, langsung ke surga. Jadi kalau ibu mau langsung ke surga, nggak ada pertanyaan, gampang caranya. Kenapa Bu orang gila tidak diminta pertanggungjawaban? Senang enggak, makan enak enggak, pakai baju bagus, punya perhiasan, mandi, surga. Makanya jangan menghina orang gila. Kalau ada orang gila, kasih makan. Ibu ya, kalau diajak mandi pasti dia nggak mau, kasih makan, kasih minum. Kesian. Itu ahli surga. Halo? Percaya apa enggak? Kalau kita enggak sholat, ditanya, orang gila? Sholat enggak, puasa enggak, sodakoh enggak, haji apalagi, enggak ada urusan. Jadi begitu dia masuk akhirat, wah kata malaikat, gila ya kamu? Iya, lewat. Kalau kamu, gila ya kamu? Enggak, tunggu dulu. Tanyain dulu, umurnya ditanya, masa mudanya ditanya, hartanya ditanya. Dari mana dapat harta? Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk apa digunakannya harta itu? Untuk yang baik apa untuk maksiat? Bu, kadang-kadang nggak punya duit bagus juga, maksiat kagak jadi karena nggak punya duit. Kalau orang banyak duit pengen maksiat, kejadian karena duitnya punya. Betul apa enggak? Mau bayar apa bisa, mau beli apa bisa, mau judi bisa, mau mabok bisa, mau main perempuan bisa, karena punya duit. Ada bagusnya juga kita kadang-kadang kalau nggak punya duit, jadi maksiatnya sedikit. Amin ya Rabbal. Yang terakhir yang ditanya apanya? Ilmu. Itu ilmunya diamalkan apa enggak? Ilmunya dipakai untuk apa? Menguntungkan orang atau merugikan orang? Itu kan yang korupsi-korupsi itu bukan orang bodoh, Bu. Orang pinter, ngitungnya pinter, matematikanya pinter, tapi minterin. Orang dizolimin, dihitung-hitung untungnya ke dia semua. Na'udzubillah min. Itu yang ditangkap di TV itu, KPK itu bukan orang bodoh, orang pinter, tapi ilmunya digunakan untuk kejahatan. Bu, yang ditanya 4, umur, masa muda, harta, ilmu. Bu, kira-kira ibu bisa jawab apa enggak nanti kalau ditanya? Jawab. Umurnya dipakai apa? Nih, hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, jam 10. Ada videonya. Lagi duduk di Uswatun Hasanah. Lagi ngaji. Alhamdulillah. Semua ada rekamannya, Bu. Nonton layar tancap, ada rekamannya. Dulu ya, di zaman di kampung dulu. Nonton wayang, ada dulu. Hiburan dangdut, ada semua rekamannya. Tidak ada yang luput dalam penilaian Allah. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita gunakan umur kita untuk beribadah. Insya Ibu kalau ada waktu jangan buang-buang waktunya. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa baca sholawat. Kalau malam tidur jangan terlalu habis dipulesin sampai subuh, sampai kesiangan subuhnya jangan. Sebelum subuh kita udah bangun jam 3:30, 4 lumayan. Bisa tahajud 2 rakaat. Masih kurang tambah lagi 2 rakaat. Masih kurang tambah lagi. Terus sampai berapa tahajud, Bu? Boleh 12, boleh 8, 20 juga boleh.
200 kalau kuat mah silahkan aja. Sebanyak-banyaknya. Habis tahajud banyak berdoa. Ya Bu. Ya Allah, kasih umur panjang buat ibadah. Ya Allah, kasih harta yang banyak buat ibadah. Ya Allah, kasih keluarga yang banyak buat ibadah. Semuanya buat ibadah. Supaya di akhirat kita mendapatkan manfaatnya. Amin ya robbal. Itu barangkali Bu, ada yang mau nanya enggak ya? Ya, sebentar ya Bu, ini dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Semuanya benar Ibu. Buat masjid bagus, buat mondok juga penting. Sebab belum lunas. Ya nggak apa-apa, terus aja berjuang Ibu. Ya, Ibu prioritaskan anak mondok juga nggak apa-apa. Sebab kalau kita bangun masjid nggak ada anak mondok juga ntar masjid siapa yang ngisi? Ya, jadi mendidik anak juga, mendidik cucu juga penting. Membangun masjid juga penting. Kedua-duanya penting. Kalau harus memilih salah satu, pilih ya biayai anak mondok buat dewasanya nanti jadi orang yang lebih baik. Insya udah bener Ibu, udah buat masjid dapat, buat anak mondok bisa, alhamdulillah. Ibu silahkan. Waalaikumsalam. Ya, orang yang telah meninggal. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya keluarga yatim itu orang ada mampu semuanya, apakah masih wajib? Terus misalnya anak ibu. Iya. Yang pertama apa tadi Bu yang pertama? Orang yang meninggal. Kenapa? Apakah bisa melihat kehidupan anaknya gitu ya? Bisa Bu. Dikasih tahu sama para malaikat. Ya, bisa. Cuma jangan ngarep-ngarep ketemu ya Bu, nggak bakal ketemu. Karena sudah beda alam. Jadi orang yang meninggal itu tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Tahu, tahu. Bisa melihat dan mendapatkan informasinya. Makanya kita kudu baik-baik sama yang udah meninggal Bu. Halo. Bacain surat Yasin kalau malam Jumat, doain gitu ya Bu ya. Biar yang di kuburan juga senang mendapatkan doa. Apalagi kita doain orang tua, tentu doanya akan diijabah oleh Allah. Amin ya robbal. Ya, kalau yang hidupnya maksiat, sedih itu orang yang di kuburan juga. Ya, dijembrengin sama tuh anak kamu tuh lagi ngapain? Nauzubillah min dzalik. Yang kedua anak yatim. Kalau dia anak yatimnya kaya, Bu. Kalau anak yatimnya kaya, apakah wajib disantuni? Ya kalau udah kaya mah enggak wajib. Yang wajib disantuni itu anak yatim yang dalam keadaan susah. Terus anak yatim kalau emaknya udah nikah lagi, apakah masih yatim? Yatim. Karena bapaknya kan bukan itu. Itu mah bapak sambung. Ya Bu ya. Apalagi kalau kehidupannya susah, apakah masih harus dapat? Dapat. Nggak apa-apa sebab hukumnya statusnya tetap ya yatim, nggak berubah. Dapat boleh. Tapi kalau yatimnya orang kaya, misalkan emaknya orang kaya, bapaknya orang kaya, meninggal, anak yatimnya ditinggalkan harta warisannya banyak, tentu kita lebih
alihkan kepada yang tidak mampu. Ya Bu ya. Cuma kadang-kadang orang kita kalaupun udah mampu kadang-kadang karena masih anak yatim, ini juga yatim nih. Masih begitu ya. Itu kembali kepada orangnya Bu. Tadi ngejar-ngejarnya belum puas kali ya tadi ya. Ngejar terus. Padahal banyak yang lebih perlu. Gitu. Ya kalau kira-kira jadi masalah kasih aja Bu supaya nggak jadi masalah. Cukup? Ibu cukup Bu? Ya sudah kalau cukup jangan maksa-maksain ya. Nanti malah tambah lama. Ini udah jam 11 lewat. Satu lagi terakhir Bu, pojok. Bu. Boleh Bu. Namanya sunnah. Kan sunnahnya 13, 14, 15. Pak Ustadz saya 2 hari aja. Oke, namanya sunnah nggak apa-apa. Bagusnya 3 hari. Kalau kuatnya 2 hari, ya nggak apa-apa. Pak Ustadz hari ketiganya saya ada kondangan. Ya udah nggak apa-apa. Kan kadang-kadang kalau kondangan gimana ya Bu ya? Ibu terakhir, Ibu yang tadi ngacung mana? Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang suka ngambek. Pertama, ibu jangan ngambek juga. Artinya memang ujian orang tua itu ada salah satunya pada anaknya. Bu, kadang-kadang kalau ditanya, siapa yang ngelunjak kepada kita? Jawabannya siapa, Bu? Anak. Ya, Bu ya? Anak itu, Masya Allah. Nabi Nuh itu apa kurangnya, Bu? Nabi Nuh, Nabi, Rasul, orang hebat, luar biasa. Tapi anaknya nggak beriman. Artinya memang tantangan kita itu ada pada anak. Kalau anak suka ngambek, ibunya sabar. Sabar. Yang kedua, nasihati. Nasihatinya cari waktunya kalau dia lagi enak. Gelendat, gelendot, sambil diusap-usap, diunyeng-unyeng kepalanya gitu. Nah, ibu ini udah tua, ya kamu kalau pengen apa-apa tuh jangan suka maksa. Ya, sebab orang tua itu kadang-kadang bukan nggak mau ngasih, karena memang nggak bisa. Ya, sebab yang ada udah dikasihin semua, betul nggak Bu? Kadang-kadang anak nggak ngerti, kasih tahu sambil diusap-usap kepalanya, tiup ubun-ubunnya tiup, ntar ubun-ubunnya gini. Emang anak orok. Ya Bu, yang ketiga jangan lupa doakan. Doainnya itu tadi pas habis tahajud, ya Allah, saya punya anak begini begini. Aduh. Sebab yang membolak-balikan hati bukan manusia. Yang bolak-balikan hati Allah. Sabar, ibu, bapak, orang tua, kalau kata orang Sunda mah lautan hampura. Lautan pemaaf. Jangan dendam sama anak. Mungkin ibu marah, pasti marahnya juga sebentar. Setelah itu pasti kita sayang lagi sama anak kita. Kadang-kadang orang tua mah dimarahin sama anak juga terus aja Bu ya. Ya, sabar kalau orang tua mah selalu seperti itu. Habis kali baterainya. Ini namanya berarti disuruh udahan. Cukup? Baik. Masih ada. Iya, silakan Ibu. Monggo. Syuruk. Syuruk itu Ibu, syuruk itu ketika matahari terbit sampai dengan apa itu? 1 tombak. Jadi syuruk itu awal duha. Awal duha. Jadi ketika kita lihat matahari sudah 1 meter gitu, sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk itu sama dengan awal duha. Duha yang paling awal.
Misalkan kayak 6:30 gitu ya Bu, 6:30 kira-kira itu bisa kita ada waktunya, syuruk jam sekian gitu. Itu sama dengan terbit matahari, tapi terbit mataharinya bukan pas terbit, sekitar 1 tombak udah naik. Sesudah terbit. Iya, Bu. 2 rakaat, ya boleh 2 rakaat. Doanya umum aja, Bu. Doanya. Suratnya yang afdol itu surat Al-A'la sama Wadduha. Ya, Al-A'la Sabihis sama Wadduha. Tapi kalau nggak mau panjang-panjang, Qul ya kulhu juga oke. Kalau saya Qul ya kulhu aja. Kadang-kadang kalau panjang-panjang kita kan itu Bu ya, ada yang dikejar-kejar tadi ya Bu ya. Ya. Ya, akhirnya sholatnya kebagian sedikit. Cukup Bu ya. Kita tutup pertemuan kita. Ada yang biasanya ngedoa ya? Ada yang doa? Atau kita langsung tutup? Doa aja. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, badan kita disehatkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bu, mohon doa saya biar sehat Bu. Ini lagi keliling-keliling terus kemana-mana dalam rangka sosialisasi juga Bu. Mohon dibantu doanya. Mudah-mudahan urusan pencalekan di DPRD lancar semua. Ibu masih ingat kan Bu ya? Namanya siapa Bu? Nomor saya kebetulan dicalonkan nomornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.